Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirul Hidayatullah dari kelas TKK 2C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktikum rangkaian elektronika yang berjudul Buck-Bus Converter. Tujuan dari praktikum ini, yang pertama, dapat memahami prinsip dasar Buck-Bus Converter. Yang kedua, dapat memahami operasi switching pada rangkaian. Yang ketiga, dapat menganalisa dan menyimpulkan hasil percobaan. Yang keempat, dapat mengetahui karakteristik dan performansi rangkaian. Teori dari buck-bus converter adalah jenis konverter DC ke DC dan memiliki tegangan output yang besar, mungkin lebih atau kurang dari sama dengan besarnya tegangan input. Buck-bus converter adalah sama dengan rangkaian playback dan induktor tunggal digunakan sebagai pengganti transformator. Ada dua jenis konverter di buck-bus converter, yaitu buck converter dan yang lainnya adalah bus converter. Konverter ini dapat menghasilkan kisaran tegangan output dari tegangan input. Prinsip kerja konverter DC ke DC adalah induktor dalam resistansi input memiliki variasi tak terduga dalam arus input. Jika saklar on, maka induktor memberi makan energi dari input dan menyimpan energi magnetik. Jika saklar ditutup, ia mengeluarkan energi. Rangkaian output kapasitor diasumsikan cukup tinggi daripada konstanta waktu rangkaian RC tinggi pada tahap output. Konstanta waktu yang sangat besar dibandingkan dengan periode switching, dan pastikan bahwa kondisi stabil adalah tegangan output konstan, VO sama dengan VO konstan, dan ada terminal beban. Ada dua jenis prinsip kerja buck-bus converter, yaitu buck converter dan bus converter. Yang pertama, prinsip kerja buck converter. Dalam diagram berikut menunjukkan operasi kerja buck converter. Dalam buck converter, transistor pertama dihidupkan dan transistor kedua dimatikan karena frekuensi gelombang persegi yang tinggi. Jika terminal gerbang transistor pertama lebih dari arus yang melewati medan magnet, pengisian kapasitor, dan itu memasuk beban. Induktor L adalah sumber awal arus. Jika transistor pertama off, dengan menggunakan unit kontrol, maka arus mengalir dalam operasi buck. Medan magnet induktor runtuh dan GGL balik dihasilkan medan kolaps berbalik polaritas tegangan di induktor. Arus mengalir di dioda D2, beban dan dioda D1 akan dihidupkan. Selanjutnya prinsip kerja dari bus converter. Dalam konverter ini, transistor pertama dinyalakan terus-menerus dan untuk transistor kedua, gelombang persegi frekuensi tinggi diterapkan ke terminal gerbang. Transistor kedua dalam melakukan ketika keadaan dan arus input mengalir dari induktor L melalui transistor kedua. Terminal negatif mengisi medan magnet di sekitar induktor. Dioda D2 tidak dapat melakukan karena anoda berada di ground potensial dengan melakukan transistor kedua. Selama periode off dari transistor kedua induktor, L terisi daya dan kapasitor C habis, induktor L dapat menghasilkan GGL balik dan nilainya tergantung pada tingkat perubahan arus dari saklar transistor kedua. Tegangan input memberikan tegangan output dan minimal sama dengan atau lebih tinggi dari tegangan input. Dioda D2 dalam bias maju dan harus diterapkan pada arus beban dan mengisi ulang kapasitor ke Vs plus VL dan siap untuk transistor kedua. Kemudian rangkaian percobaan. Di sini saya sudah menggambarkannya dalam rangkaian percobaan, yaitu di aplikasi PSIM. Yang pertama ada suplai tegangan yaitu 24, kemudian ada MOSFET, induktor, dioda, kapasitor, dan resistor. Adapun alat dan bahannya, yang pertama sumber DC, yang kedua voltmeter, yang ketiga ammeter, yang keempat induktor, yang kelima resistor, 6 kapasitor, 7 dioda, 8 sumber triangle, 9 MOSFET, 10 on-off controller. Ya, kemudian langkah kerja. Buka software PSIM
Yang kedua, atur nilai tegangan pada VS 24 volt, induktor L 40 U, kapasitor 470, frekuensi switching 50 kHz. Yang ketiga, atur nilai resistansi beban dengan rumus R load sama dengan 1 tambah nomor absen dibagi 10. Yang keempat, atur nilai data cycle pada rangkaian dengan nilai 25%, 40%, 60%, dan 70%. Tentukan nilai VO rata-rata dan AVO secara teori dan simulasi. Yang keenam, tentukan nilai IL rata-rata dan delta IL secara teori dan hasil simulasi. Yang ketujuh, sertakan screenshot hasil simulasi untuk nomor 4 dan nomor 5. Dari rangkaian ini, saya mendapatkan hasil nilai yaitu dari teori VO dari data cycle 25% yaitu 7,92 dan IL-nya 4,87. Kemudian hasil teori dari 40%, VO-nya mendapat 15,84 dan IL 12,1. Dari data cycle 60 mendapatkan VO 36 dan IL 41,1. Dan terakhir dari 75%, VO-nya mendapatkan 72 dan IL-nya 138,4. Kemudian grafik hasil simulasinya. Grafik simulasi ini saya dapatkan dari menjalankan dari rangkaian ini. Ketika saya run, maka akan mendapatkan nilai yaitu dari data cycle 25% mendapatkan VO dari simulasi yaitu hasil simulasi 7,96 dan hasil IL 4,47 dan data cycle 40 mendapatkan hasil simulasi VO 8,28 dan IL 9,76. Kemudian dari data cycle 60 mendapatkan nilai VO simulasi 9,77 dan IL 9,88. Dari terakhir data cycle yaitu 75% mendapatkan hasil simulasi VO 9,85 dan IL 8,77. Berikut adalah hasil screenshotan dari rangkaian di PSIM. Yang pertama ini adalah hasil dari IL dan ini VO. Seterusnya dan sampai dari data cycle yaitu 75%. Dan ini adalah perhitungan secara teori. Yang mana rumusnya adalah untuk mencari VO yaitu VS yaitu VS dikali dengan data cycle 1 dikurangi data cycle yang mendapatkan 7,92. Dari laporan tersebut, dapat saya analisa data. Pada praktikum ini, dapat dilihat bahwa pada saat data cycle lebih kurang dari 50%, nilai Vout kurang dari VIN bisa disebut sebagai buck converter. Sebaliknya, jika saat data cycle lebih dari 50%, nilai Vout lebih dari VIN bisa disebut dengan bus converter. Konverter buck bus dapat menurunkan dan menaikkan suatu tegangan dengan mengatur nilai data cycle. Semakin tinggi nilai data cycle-nya, semakin besar juga drop tegangan yang terjadi karena faktor resistansi pada induktor yang tidak dapat menahan arus lebih. Kemudian dari praktikum ini dapat saya simpulkan, konverter buck-boost dapat menghasilkan tegangan keluaran yang lebih rendah atau lebih tinggi daripada sumbernya. Rangkaian kontrol daya penyaklaran akan memberikan sinyal kepada MOSFET off, maka arus akan mengalir ke induktor, energi yang tersimpan di induktor akan naik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.